Pengertian migrasi. Migrasi merupakan elemen penting dalam pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di suatu daerah. Diperlukan pengetahuan tentang jumlah dan karakteristik orang yang masuk atau keluar suatu daerah bersama dengan data sensus jumlah penduduk dan statistik vital untuk menganalisis perubahan struktur penduduk dan angkatan kerja suatu daerah. Konsep dan urgensi. Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografis atau spasial yang melibatkan perubahan tempat tinggal biasa antara unit geografis yang didefinisikan dengan jelas. Beberapa perubahan tempat tinggal bagaimanapun bersifat sementara atau jangka pendek dan tidak melibatkan perubahan tempat tinggal biasa, ini biasanya dikecualikan dari statistik migrasi. Itu termasuk kunjungan singkat untuk mengunjungi, liburan atau bisnis, bahkan melintasi batas negara. Perubahan lain dalam tempat tinggal meskipun permanen adalah perpindahan jarak pendek dan karenanya juga dikeluarkan dari data migrasi. Dalam praktiknya, perpindahan jarak pendek seperti itu mempengaruhi cakupan migrasi internal, tetapi bukan migrasi internasional. Tujuan demografis. Dua jenis migrasi yang luas diidentifikasi, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Yang pertama mengacu pada pergerakan melintasi batas negara. Ini ditetapkan sebagai emigrasi dari sudut pandang negara, dari mana pergerakan itu terjadi, dan sebagai imigrasi dari negara penerima. Istilah migrasi internal mengacu pada migrasi dalam batas-batas negara tertentu. Jenis migrasi internasional. Gerakan migrasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, gerakan sementara atau permanen; yang kedua, gerakan individu dan keluarga atau gerakan seluruh bangsa atau suku; yang ketiga, gerakan warga negara; yang keempat, gerakan sukarela atau paksa; yang kelima, gerakan damai atau tidak damai; yang keenam, gerakan warga sipil atau personal militer; dan yang terakhir, gerakan untuk bekerja, belajar, atau tujuan lain. Secara historis, jenis gerakan internasional penting lainnya yang terkait dengan penjajahan adalah gerakan yang terkait dengan sistem kontrak kuli yang secara teoretis bersifat sukarela dan seringkali mengarah pada pemukiman permanen. Ini berkembang pada abad ke-19 atas prakarsa kekuatan kolonial, terutama Inggris Raya, Prancis, dan Amerika Serikat. Data tentang migrasi internasional dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, statistik yang dikumpulkan pada saat pergerakan orang melintasi perbatasan internasional, sebagian besar sebagai produk sampingan dari operasi administratif, pengawasan perbatasan, dan statistik penumpang yang diperoleh dari daftar penumpang pada manifest angkutan laut atau udara. Yang kedua, statistik paspor dan aplikasi untuk paspor, visa, izin kerja, dan dokumen lain untuk migrasi internasional. Yang ketiga, statistik yang diperoleh sehubungan dengan register populasi. Yang keempat, statistik yang diperoleh dari sensus atau survei populasi nasional berkala melalui pertanyaan mengenai tempat tinggal sebelumnya, tempat lahir, kebangsaan, atau kewarganegaraan. Yang kelima, statistik yang dikumpulkan dalam pertanyaan khusus atau berkala tentang migrasi seperti pendaftaran orang asing atau jumlah warga negara di luar negeri. Data kontrol perbatasan dan sumber daya administratif. Statistik dari operasi pengawasan perbatasan berhubungan dengan salah satu dari beberapa sistem pengumpulan statistik migrasi pada titik pergerakan aktual melintasi perbatasan internasional. Sistem pengumpulan ini dapat membedakan statistik kendali perbatasan darat yang terutama terkait dengan pergerakan melintasi perbatasan darat dari statistik kendali pelabuhan yang terutama terkait dengan pergerakan masuk dan keluar suatu negara melalui bandara dan pelabuhannya. Ketersediaan data. Statistik migrasi internasional sekarang tersedia untuk banyak negara penerima imigrasi. Sebagian besar, negara-negara yang mengumpulkan data semacam itu biasanya hanya mengumpulkan data yang mereka butuhkan untuk keperluan administratif mereka sendiri. Beberapa pertimbangan harus diambil dari kelompok-kelompok lain dalam penilaian apapun tentang dampak imigrasi terhadap populasi, terutama populasi de facto. Perhatian khusus harus diberikan pada kategori berikut. Yang pertama, alien non-imigran. 2. Alien dibebaskan bersyarat ke Amerika Serikat.
3. Kedatangan dari dan keberangkatan ke daerah terpencil di Amerika Serikat. 4. Pegawai pemerintah Amerika Serikat dan tanggungannya. 5. Pendatang ilegal dan keberangkatan tidak tercatat. 6. Alien dideportasi dari Amerika Serikat atau berangkat secara sukarela di bawah proses deportasi. Selanjutnya, kualitas statistik. Kualitas data tentang migrasi internasional berdasarkan operasi pengawasan perbatasan umumnya jauh lebih buruk daripada kualitas data sensus atau statistik kelahiran dan kematian. Data semacam itu cenderung mengalami masalah kelengkapan yang serius dan komparasi internasional. Data dari register populasi. Sistem perhitungan populasi nasional yang berkembang sepenuhnya akan mencakup pergerakan masuk dan keluar negara serta kelahiran, kematian, dan pergerakan internal. Di bawah sistem ini, pergerakan internasional termasuk kedatangan ke negara dan keberangkatan dari negara tersebut hanyalah jenis perubahan tempat tinggal khusus yang harus dilaporkan ke pencatat setempat. Kelahiran. Data sensus kelahiran, khususnya kelahiran asing, berfungsi baik sebagai indikator langsung dari volume dan karakteristik imigran dan sebagai dasar untuk memperkirakan mereka. Data tentang orang asing yang lahir sangat berharga untuk mengukur migrasi ketika data kontrol perbatasan tentang migrasi kurang, berkualitas buruk, atau dipertanyakan, atau dikumpulkan secara tidak teratur. Beberapa jenis klasifikasi penting mungkin tidak tersedia dalam tabulasi imigrasi biasa, tetapi mungkin muncul dalam data sensus. Oleh karena itu, pengukuran volume imigrasi kelompok tertentu atau karakteristik imigran tertentu hanya dapat dilakukan dari data sensus. Estimasi dan evaluasi migrasi net. Mengingat kurangnya statistik yang memadai tentang migrasi di banyak negara dan banyak periode, seringkali diperlukan untuk memperkirakan volume migrasi. Meskipun terdapat ketertarikan pada angka terpisah tentang imigrasi dan emigrasi, metode yang tersedia tidak mungkin untuk membuat perkiraan yang memadai tentang imigrasi atau emigrasi secara terpisah. Hanya keseimbangan migrasi yang dapat diperkirakan secara memuaskan dengan metode ini. Metode komponen kelompok antar sensus. Metode komponen kohort dapat diterapkan untuk estimasi migrasi bersih, untuk kohort usia atau kelahiran, untuk total populasi, dan untuk segmen populasi yang ditetapkan sepanjang waktu, misalnya jenis kelamin, ras, dan negara kelahiran, atau secara relatif diperbaiki seiring waktu. Ada juga metode komponen antar sensus untuk penduduk kelahir asing. Perubahan interrensal dalam volume imigrasi dikaburkan dalam rangkaian sejarah tentang jumlah orang yang lahir di luar negeri. Penggunaan gabungan dari data tersebut pada sensus berturut-turut dalam beberapa bentuk dapat berfungsi sebagai dasar untuk memperkirakan imigrasi bersih antar sensor. Kontribusi total migrasi untuk perubahan. Perkiraan perubahan populasi bersih yang diakibatkan oleh migrasi melibatkan penyesuaian imigrasi atau emigrasi bersih, seperti yang dilaporkan untuk memungkinkan peningkatan alami para imigran, atau melibatkan perkiraan migrasi bersih dengan cara khusus untuk memasukkan peningkatan alaminya sendiri. Secara umum, imigrasi bersih atau emigrasi bersih selama suatu periode harus dikurangi untuk kematian para imigran dan ditingkatkan untuk kelahiran yang terjadi pada mereka selama periode tersebut. Demikian penjelasan mengenai migrasi internasional